Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'imin was-sa'imat, al-faizin wal faizat biiznillah. Tangisan, air mata terbagi dua, dan mayoritas manusia hanya kenal air mata pertama, dan mayoritas manusia perhatiannya hanya tercurah kepada air mata bagian pertama, yaitu air mata keluhan, kesedihan ketika bencana datang menerpa. Banyak manusia yang kenal air mata hanya ketika itu saja. Air matanya berlinang hanya ketika musibah datang. Air matanya mengalir di saat yang tidak baik dari pandangannya terhadap takdir. Hanya itu yang dia tahu dari air mata, dan dia lupa air mata yang kedua. Dia dibutakan oleh iblis dan bala tentaranya dari air mata yang kedua, yaitu air mata kebahagiaan, air mata ketenangan, air mata ketentraman, air mata yang mendatangkan lezatnya hidup. Wallahi, lezatnya hidup adalah ketika engkau menangis. Fahamkah engkau wahai muslim? Fahamkah engkau wahai muslimah? Allah menyuruhmu menangis, menangis dan menangis agar engkau mendapatkan kenikmatan hidup di permukaan bumi. Tapi bukan tangis yang pertama, melainkan tangis yang kedua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, "Falyadhaku qalila walyabku katsira." Hai kalian manusia, wahai manusia, dengarkan. Rabbmu berbicara, wahai manusia. Buka hatimu sebelum kamu membuka telingamu untuk firman-firman Rabbmu yang akan mendatangkan kebaikan untukmu dan menjauhkan engkau dari aneka ragam aniaya dan siksa dalam hidupmu. Dengarkan Rabbmu berfirman. Allah berkata, "Falyadhaku qalila." Hendaklah kalian wahai manusia sedikit tertawa. "Walyabku katsira." Dan hendaklah kalian banyak menangis. Banyak menangis. Wahai manusia, ini dari pencipta Anda. Ini dari pencipta harta Anda. Ini dari pencipta anak-anak Anda. Ini dari yang telah memberikan Anda jabatan, kehormatan dan kemuliaan di atas bumi ciptaannya. Falyadhaku qalila. Banyakkan falyadhaku qalila, sedikitkan tertawa. Walyabku katsira, banyakkan menangis. Apa yang kita lakukan? Apa yang sedang kita kerjakan? Ayolah jujur kepada diri sendiri. Yang kita lakukan adalah sebaliknya. Karena kepandiran kita, kebodohan kita, ketidakmengertian kita akan manfaat untuk diri kita sendiri. Padahal Allah telah mengajarkan manfaat itu kepada kita. Namun kita membelakangi ajaran-ajaran Allah kepada kita. Dan kita ikuti arus manusia yang banyak membawa kita ke neraka daripada ke surga. Yang banyak membawa kepada kita penderitaan dibanding kenikmatan. Sadarlah. Ternyata banyak tertawa mendatangkan untukmu petaka. Dan banyak menangis yang mendatangkan untukmu bahagia. Sekali lagi, tangis kebahagiaan bukan tangis penderitaan. Tangis dan air mata adalah
bukti akan kebenaran iman yang ada di dalam dada. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 58, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Dengarkan orang-orang yang beriman, Allah puji mereka dengan mengatakan, merekalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka daripada para nabi dan para rasul, dari generasi anak cucu Adam dan generasi orang-orang yang kami bawa di atas kapal Nuh bersama Nuh, dan dari generasi Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami berikan hidayah kepadanya dan kami pilih dia di antara manusia. Sifat mereka semuanya, para nabi, para rasul yang beriman kepada para nabi dan para rasul, anak cucu Nabi Adam, orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh, anak cucu Nabi Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang Allah berikan hidayah dan Allah pilih dari manusia. Lihat sifat mereka, kata Allah. Dengarkan, dengarkan, dengarkan wahai orang-orang yang ingin mendengarkan dengan iman, bukan mendengarkan dengan telinga semata. Dengarkan, Allah berfirman, idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha pengasih. Allah yang maha pengasih, saudaraku. Allah yang maha pengasih, saudariku, yang telah mengasihani dirimu walau engkau berbuat maksiat kepadanya, walau engkau bergelimang dosa, dia tetap menyayangimu, mengasihimu. Dia tetap memberikan kepadanya nikmat-nikmatmu, walaupun engkau adalah orang yang bandel kepadanya, walaupun kamu adalah orang yang setiap hari berbuat maksiat kepadanya. Maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di kaki dan tangan, maksiat di kulit dan hati. Bukankah itu adalah engkau? Bukankah itu adalah dirimu? Bukankah itu adalah saya dan anda dan kita semuanya? Apa yang membuat kita bertahan hidup dengan aneka ragam dosa dan maksiat yang kita lakukan? Yang membuat kita bertahan hidup dengan aneka ragam dosa dan maksiat adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tetap mengasihimu dan menyayangimu padahal sudah menggunung dosa dan kesalahanmu kepadanya. Engkau berhak untuk dihancurkan, namun dia pengasih dan penyayang. Sadarlah, sadarlah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang selalu kita ucapkan setiap kali dan setiap hari. Dialah yang telah membuat kita aman dan nyaman di tengah aneka ragam petaka dan bencana yang siap mengundang, yang siap mendatangi hidup kita karena kita mengundangnya dengan maksiat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha pengasih, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka berhadapan dengan ayat-ayat Allah itu? Kharru, mereka tersungkur, sujada, bersujud, wa bukiya, dan mereka menangis. Mereka menangis, tersungkur, bersujud dan menangis. Itu adalah ciri-ciri hamba Allah yang saleh. Tersungkur sambil menangis, ini adalah ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Apa kita bahagian daripada orang-orang yang Allah sebut itu? Atau kita tidak pernah tersungkur sambil menangis, kecuali hanya ketika penderitaan dunia tiba dan kita tidak mengetahui kemana kita harus mengadu, baru kemudian mengadu dengan salat,
tersungkur dan menangis, bukan karena mengerti ayat-ayat Allah, akan tetapi karena masalahmu tidak selesai. Engkau mengadu ke segala pintu dan semua pintu tertutup untukmu. Baru engkau kenal siapa Rabbmu, dan baru engkau mengadu kepadanya sambil menangis. Engkau jadikan dia yang terakhir dari pilihanmu untuk menolongmu, namun dia tetap menolongmu. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang mampu untuk mengabulkan permintaan orang-orang yang terdesak, walau Allah dijadikan untuknya yang terakhir setelah usahanya mengetuk seluruh pintu manusia tertutup. Harusnya Allah tidak lagi kabulkan, karena demikian buruknya akhlak orang ini kepada Rabbnya. Dia lebih berharap kepada manusia, pertolongan manusia, daripada Allah dan pertolongan Allah. Akan tetapi karena dia terdesak, yang maha pengasih dan maha penyayang tetap memberikan kepadanya kelapangan, tetap memberikan kepadanya pertolongan, tetap memberikan kepadanya bantuan, walau dia adalah pilihan terakhir setelah putus asa dari seluruh pilihan manusia.